Konsep Federated Cloud Services. Apa sih Federated Cloud Services itu? Bayangin gini. Misalnya, kamu mau download film, tapi server utama penuh. Nah, kamu bisa dapat akses film yang sama dari server lain, asalkan mereka terhubung dalam jaringan. Federated Cloud bekerja mirip seperti itu. Ini adalah model cloud yang memungkinkan suatu organisasi untuk pakai layanan dari beberapa penyedia cloud, misalnya dari Amazon Web Services, Google Cloud, atau Microsoft Azure sekaligus. Arsitektur cloud to cloud. Dalam Federated Cloud, ada yang namanya cloud to cloud architecture atau arsitektur awan ke awan. Ini seperti bikin jembatan di antara berbagai penyedia cloud. Jadi kalau ada satu aplikasi yang butuh lebih banyak daya atau kapasitas penyimpanan, organisasi bisa ambil sumber daya dari cloud provider lain tanpa harus pindah-pindah tempat. Biasanya mereka pakai protokol standar untuk bisa terhubung satu sama lain. Nah, protokol standar ini adalah aturan atau bahasa komunikasi yang sama yang digunakan oleh setiap penyedia layanan cloud. Contohnya OpenStack, AWS, atau Azure. Dengan protokol ini, data dan layanan bisa lancar diakses antar penyedia cloud yang berbeda. Manfaat Federated Cloud Services. Sekarang kalian mungkin bertanya, ngapain sih pakai beberapa cloud provider? Bukannya ribet? Sebenarnya, justru federasi cloud ini bawa banyak manfaat untuk perusahaan atau kampus. Bahkan bisa buat kita-kita nih, mahasiswa ke depannya. Nih, coba kita lihat beberapa manfaatnya. 1. Fleksibilitas dan agility. Kalau pakai Federated Cloud, organisasi bisa fleksibel pilih layanan mana yang pas buat kebutuhan mereka. Ibaratnya nih, kalau lagi butuh penyimpanan besar, tinggal pakai layanan dari penyedia yang punya storage murah. Butuh banyak daya proses buat analitik, pindah aja ke penyedia dengan daya tinggi. Jadi organisasi bisa adaptasi cepat dengan kebutuhan mereka. Kayak kita yang bisa ganti makanan tiap hari. Kadang makan murah, kadang makan mahal. 2. Efisiensi. Federasi ini bikin organisasi bisa gabungkan sumber daya dari berbagai layanan cloud supaya lebih hemat. Dengan gabungan dari beberapa penyedia, mereka bisa cari harga terbaik buat setiap layanan. Kayak kita kalau belanja online, bisa cek beberapa toko buat dapetin harga yang paling murah kan? Begitu juga dengan cloud ini. Aplikasi yang menggunakan Federated Cloud Services. Jadi, aplikasi apa aja sih yang bisa jalan di Federated Cloud? Kalian pasti udah tahu dong. Teknologi cloud sekarang banyak dipakai buat aplikasi yang butuh daya proses tinggi. Nah, beberapa aplikasi yang biasanya pakai Federated Cloud Services adalah 1. Aplikasi bisnis. Contohnya ada ERP, CRM, atau SCM. ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sistem yang bantu organisasi ngatur sumber daya mereka, dari inventaris sampai keuangan. CRM atau Customer Relationship Management adalah sistem buat ngatur interaksi sama pelanggan, misalnya ngumpulin data transaksi dan preferensi pelanggan. SCM atau Supply Chain Management adalah sistem yang bantu organisasi ngatur rantai pasokan mereka. Jadi dari bahan baku sampai produk jadi bisa terlacak dengan baik. Kalau kampus pakai sistem akademik online, itu salah satu contohnya juga. Sistem akademik ini bisa jalan di cloud, dan kalau pakai Federated Cloud, bisa gabungkan sumber daya dari berbagai penyedia cloud, jadi lebih stabil dan nggak mudah down. 2. Aplikasi analitik. Big Data dan Machine Learning sering banget pakai Federated Cloud. Big Data adalah data dalam jumlah sangat besar, yang biasanya berasal dari banyak sumber, seperti transaksi online, media sosial, atau data sensor. Saking besarnya, data ini sulit diolah dengan cara biasa dan butuh banyak daya proses. Makanya Federated Cloud bisa bantu banget di sini. Machine Learning adalah bagian dari kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer belajar dari data. Contohnya, algoritma Machine Learning bisa menganalisis pola belanja konsumen dari data Big Data untuk membuat prediksi atau rekomendasi produk. Karena prosesnya berat, Federated Cloud bisa dipakai buat gabungin daya dari beberapa layanan cloud supaya analisis bisa lebih cepat. 3. Aplikasi IoT, Internet of Things. Contohnya aplikasi IoT buat memantau cuaca atau pola lalu lintas. Data IoT yang besar ini bisa dikumpulin dari berbagai tempat, dan Federated Cloud bikin data itu bisa diolah lebih cepat dan efisien. Contoh penerapan Federated Cloud Services. Kalian mungkin juga penasaran siapa aja yang pakai konsep ini. Nah, contoh penerapan Federated Cloud ini ada di banyak organisasi.
Perusahaan sering pakai AWS, Azure, dan Google Cloud bareng-bareng buat memastikan sistem mereka aman dan bisa diakses kapan aja. Organisasi pemerintah sering gabungin layanan cloud publik dan privat buat keamanan data yang lebih baik. Perguruan tinggi, termasuk universitas seperti kita, bisa pakai beberapa penyedia cloud untuk keperluan riset atau penyimpanan data yang besar. Misalnya buat simpan data penelitian dari berbagai fakultas. Kesimpulan. Nah, kesimpulannya nih, Federated Cloud Services itu adalah konsep di mana organisasi bisa pakai sumber daya cloud dari beberapa penyedia layanan cloud yang berbeda. Keuntungannya, organisasi punya fleksibilitas dan efisiensi lebih tinggi karena bisa pilih layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan. Federated Cloud ini adalah contoh gimana teknologi cloud nggak cuma buat organisasi besar, tapi juga buat pendidikan dan riset. Jadi, siapa tahu di masa depan kalian bisa pakai Federated Cloud ini buat proyek besar kalian. Oke, teman-teman, itu tadi penjelasan singkat kita tentang Federated Cloud Services. Semoga jadi makin paham ya tentang konsep ini dan gimana cloud computing bisa bantu kegiatan kalian sehari-hari. Jangan lupa, kuliah cloud computing ini bakal penuh sama konsep menarik lainnya. Tetap semangat dan selamat menjelajah dunia cloud computing.